Dindin, saya mau nanya nih. Itu kan kemarin kita sama Pak Dindin itu ke sekolah SAIS. Nah, sekarang yang ingin saya tanyakan itu sebenarnya apa sih sebenarnya siapa yang nyuruh Pak Dindin sampai ke SAIS itu mewakili 3 anak yang tidak mampu, anak yatim yang kebetulan warga Garut. Gimana ceritanya itu? Ceritanya awalnya begini, Pak. Ya. Jadi ada salah seorang teman Ustadz juga di Garut, kebetulan di Bandrek. Ya. Minta bantuan bahwa ada muridnya 3 orang masuk sekolah di SAIS. Ya. Tetapi kejadian di sekolah itu bahwa anak ini sudah tidak betah sekolah. Ya, kenapa nggak betahnya alasannya? Anak ini udah semester 1 ya, kelas berarti udah 6 bulanan lah gitu. Masuknya kapan dia? Asal alasan utama Enggak, masuknya kapan masuknya? kalau semester pertama berarti udah 6 bulan yang lalu ya. Nah, setengah semester. iya. Terus? Jadi keluhan dari murid ini bahwa sudah tidak betah di Gimana? pesantren ini. Memang tidak betah lagi di pesantren, Pak. Enggak betahnya kenapa? Alasan dia? Karena nggak betahnya apa? Dia masuk jalur tidak mampu, 1. Ya. Jalur tidak mampu. Di sana itu dia sudah tidak. Jadi kalau kan dia dari hafiz Al-Qur'an ya. Hafiz Al-Qur'an. Itu jalur awalnya. Jalur prestasi tetapi tidak mampu, berarti total tanpa biaya di sekolah sana. Memang itu semua anak tidak mampu. Karena saya dapat informasi anak yatim juga 3-3-nya. Itu gimana ceritanya? 1 anak yatim, yang 2 bukan yatim, yang 2 mah. Cuman 3-3 tidak mampu, makanya masuk jalur tidak mampu, tetapi prestasinya habis Al-Quran 15 juz. Ya. Gitu. Nah, terus nyatanya di sekolahan SAIS informasinya ke saya, anak-anak ini yang bertiga, bahwa sekolah apa itu? Sekolah apa itu? Sekolah MAN? SAIS sekolah SMK kesehatan. Bukan. Di sana itu. Tapi itu bukan SMK kesehatan, katanya saya tanya. Itu adalah MAN. Madrasah Aliyah. Nah, betul, jalurnya memang ke situ. Nah, terus memang jalurnya ke situ. Sekolah di sana, padahal dia itu habis Al-Quran, dikira sana ada habis Al-Quran, tasbih Al-Quran. Tetapi nyatanya mah di sana tidak maksimal, Pak. Enggak maksimalnya maksudnya gimana? Tidak seperti sekolahan pesantren yang tahfidz Al-Quran khusus gitu loh. Memang itu SAIS itu ada ponpesnya itu? Ada, Pak, ada pompesnya, karena sebagian ada yang tidur di sana, ada yang pulang, Pak. Maksudnya ada yang mondok di sana, ada yang pulang juga gitu. Berarti anak yang 3 ini mondok di sana. Betul, mondok di sana. Nah, terus dari awalnya perjanjiannya karena tidak mampu itu apakah ada bayar atau gimana? Tidak, semua gratis, Bapak. Kalau bisa di brosurnya dulu yang diterima pada saat dia mau masuk itu dia baca brosur. Ya, terus? Itu di apa isi brosurnya SAIS itu? Kalau nggak salah gratis semuanya selama 3 tahun itu sekolah di sana. Oh, gratis semua? Gitu, karena tertariknya di situ. Makanya dia masuk ke sana. Ke SAIS itu? Gitu. Nah, betul. Nah, terus hari ini kok yang membuat anak-anak itu nggak betah gimana? 1, dia tidak betahnya, masalahnya
habis Al-Qur'annya itu tidak maksimal di sekolahan itu. Nah, terus kedua, yang paling tidak nyamannya di sana bahwa anak-anak itu sesuai pernyataan penyampaian ke saya, ya, bahwa dia suka disuruh dikerjakan tukang jadi ngarit rumput untuk sapi yang ada di sekolahan SAIS itu. oh tadinya awalnya ada ini nggak ada perjanjian apa untuk bahwa anak itu gratis nggak bayar terus langsung misalnya dipekerjakan sebagai penyabit rumput untuk sapinya gitu, ada nggak janjian gitu? Tidak ada Pak, pengakuan anak-anak bahwa tidak ada. Cuman setelah saya klarifikasi ke kepala sekolah, tidak mengakui bahwa anak itu diperintahkan untuk tukang ngarit karena ada tukang ngaritnya katanya di alam situ. Itu penyampaian ke kepala sekolahnya ke saya setelah diklarifikasi ke sekolahan. Nah, tapi kan kalau namanya anak-anak ya. Kan kalau anak-anak itu kan dia merasa diperlakukan yang sebenarnya ya sebenarnya itu yang dia ceritakan kan gitu, ya kan? Betul. Nah, karena nggak mungkin yang keluar ini kan nggak mungkin tiga itu semua sama ceritanya begitu kan gitu. Sampai yang kemarin itu ada salah satunya mungkin yang kita bareng-bareng itu kita lihat itu. Satu kan agak depresi saya lihat itu, ya kan, itu anak. Betul Pak, betul. Nah, karena itu yang anak yatim Pak itu, yang depresi anak yatim Pak. Iya kan, nah mungkin nggak pernah membabat rumput waktu pada saat dia mondok di tempat lain sebelum masuk ke itu, mungkin dia nggak pernah belajar membabat rumput untuk makan sapi ngarit gitulah, dia nggak pernah. Akhirnya setelah diadakan dia ngarit. Mungkin stres lah itu anak mungkin kalau menurut saya ya nih ya ngelihat kemarin itu gitu dan cerita dari orang tuanya. Nah terus Pak Dindin gimana pembicaraannya? Pak Dindin kan disuruh mengurus apa ke sekolah SAIS itu sih kemarin itu? Nah setelah saya pernyataan dari orang tuanya bahwa anak-anak itu tidak betah di sana, Pak Dindin tolong panguruskan supaya anak-anak itu keluar dapat Dapodik Pak. Dapodik. Nah, terus setelah saya datang, saya sowan ke sana ke ketemu kepala siapa? Sekolahnya. Ketemu siapa kepala sekolahnya? Kepala sekolah Pak, kepala sekolah. Ya, terus kepala sekolahnya. Waktu saya datang pertama memang kurang kooperatif. Maksudnya kurang kooperatif siapanya? Ya kepala sekolahnya seolah-olah tidak mau nerima karena apa? Penyampaian dari orang tuanya kalau nggak salah udah 2 kali datang ke sana, tetapi selalu menyatakan bahwa kepala sekolahnya tidak ada. Mau ketemu dengan ketua yayasannya pun tidak ada. Selalu begitu, Pak. Ya, terus? Tetapi setelah saya datang kedua kali dengan saya foto-foto di sana, terus saya nyampaikan bahwa saya punya rekaman pernyataan dari anak-anak bahwa di sini anak ini dikerjakan sebagai tukang ngaritnya. Baru kepala sekolah respon dan kepala sekolah kooperatif dengan saya. Nah terus udah gitu selanjutnya menyampaikan bahwa anak ini sudah tidak betah lagi di sini, malahan satu depresi, merasa bagaimana ya. Jadi di sekolahan itu kelihatan lah bahwa anak betul-betul tidak mampu, tapi disuruh yang lain tidak katanya. Oh gitu, yang lain yang bayar masuk itu waktu pada saat masuk udah bayar, ada kewajiban itu nggak disuruh ya? Nggak ada. Dan sesuai pernyataan kepala sekolah tidak ada katanya anak-anak disuruh untuk ngarit karena di sini ada tukang ngaritnya katanya. Nah itu Pak. Tapi kan saya sampaikan waktu kemarin itu
kita ketemu bareng-bareng itu dengan anaknya, kan anaknya itu cerita kan gitu, yang berdua itu bahwa yang bayar pun kalau sudah masuk ke semester kedua kan gitu, ke kelas 11 ke sana tetap aja kewajiban ngarit itu tetap dilakukan gitu. Itu kata itu anak kan, nggak mungkin bohong lah, anak-anak namanya di bawah umur kok. Nah, gitu. Setelah saya datang ke Garut lagi, Pak, ya, penyampaiannya ada lagi bahwa anak-anak yang bayar mah disuruh diperintah ngaritnya itu setelah semester 2 kalau nggak salah, begitu penyampaian anak-anak. Oh gitu. Nah terus akhirnya anak-anak ini sudah tidak mau mengundurkan diri dari situ, harus bayar dapodiknya. Bapak ada nego dengan si itunya, gimana ceritanya? Yang saya dengar begitu nih. Gimana ceritanya? Saya dengan kepala sekolah menyampaikan bahwa anak-anak sudah tidak betah di sini lagi. Kapan itu, Pak? Dan pingin pindah awalnya kapan itu? Lagi. Awalnya kapan Bapak ke sana? Setelah 2 kali pertemuan dengan kepala sekolah, kira-kira di bulan apa itu? Di bulan apa? Sebulan yang 2 bulan yang lalu, Pak. 2 bulan yang lalu, Pak. 2 bulan yang lalu ya, sekitar bulan Februari lah ya. Ya, kok Februari, Pak? Sekarang bulan April. Februari ya? Maret lah. Oh, bulan Maret. Maret 2022 ya. Betul, Pak. Nah, terus gimana? Udah gitu? Saya menyampaikan bahwa anak ini udah nggak betah, Pak. Mohon dengan sangat ada kebijakan masalah pembayaran. Karena apa? Penyampaian dari ketua yayasan maupun kepala sekolah kepada orang tua murid ini harus bayar sebesar 12 juta. Ya. Nah, setelah saya menghadap penyampaian 2 kali 3 kali. Itu ada perjanjian nggak? Bahwa anak-anak itu nanti kalau misalnya tidak sampai 3 tahun sekolah, kalau keluar wajib bayar. Ada nggak? Kalau penyampaian kepala sekolah bahwa tidak ada perjanjian tetapi tidak tertulis, tidak ada MOU, tidak tertulis lah. Cuman ada penyampaian bahasa kepada orang tuanya. Kalau nggak salah ke orang tuanya tidak ada, katanya Pak, penyampaian orang tuanya juga. Terus? Cuman kepala sekolah bicaranya begitu, bahwa udah sepakat, Pak, penyampaiannya begitu, katanya kalau keluar harus bayar, katanya. Tetapi setelah saya klarifikasi ke orang tuanya maupun ke anaknya, tidak ada, Pak. Itu. Oh, jadi Bapak selaku yang disuruh balik lagi bertanya kepada orang tua yang ini, siswa ini, yang 3 ini tidak ada komitmen gitu ya, bahwa tidak ada perjanjian lisan atau tulisan menyatakan kalau keluar itu harus bayar gitu ya, nggak ada ya? Tidak ada, Pak. Nah, karena masuknya juga jalurnya kan jalur tidak mampu dan tidak bayar kan gitu, karena prestasi. Jalur tidak mampu, prestasi, dan tidak bayar sama sekali, Pak. Tidak ada pungutan sama sekali. Nah, terus akhirnya gimana, Pak? Dibayar nih? Nah, pada saat dengan saya udah nego, ada kebijakan di angka 9 juta Pak 3 orang. Ya. Itu pun dicicil. Tapi entah bagaimana, karena saya pada saat pembayaran mau nyicil pertama, orang tuanya datang ke sekolahan lagi, mau ketemu kepala sekolah, karena nggak didampingi oleh saya, bahasanya beda lagi, itu kepala sekolah maupun orang TU-nya. Gimana katanya? Tidak bisa dicicil, Pak. Nomor dodiknya tidak akan dikeluarkan, walaupun sampai 20 tahun pun tidak akan dikeluarkan, Pak, katanya. Itu bahasa-bahasa dari orang tuanya. Jadi si sekolah bicara kepada orang tuanya, bahasanya seperti itu. Seperti itu, Pak. Padahal kita udah sepakat dengan kepala sekolah bahwa boleh dicicil, cuman yang tahu antara kita kepala sekolah dengan Pak Dindin, katanya. Inisiatif berdua aja, bagaimana caranya, karena Allah, katanya. Begitulah bahasanya. Ya. Gitu. Terus belakangnya nggak karena Allah ya, Pak? Belakangnya bayar ya. Karena berhubung, betul kan.
dicicil katanya. Karena berhubung pada saat orang tua ini datang terakhir mau bayar, mau nyicil, nggak didampingi saya, bahasanya begitu seperti tadi. Nah, tidak karena Allah lagi ya. Jadi langsung aja tulisan. Ya, itulah. Ini Padahal saya dapatkan dengan kepala sekolah itu, Pak. Oh gitu. Ini saya dapatkan Pak data waktu kemarin kita konfirmasi ke Dinas Pendidikan Provinsi, ya kan, ke Kabid SMK itu ternyata oleh KCD Kabupaten Bandung itu dikirimkan mungkin ke provinsi kasihkan ke saya itu rincian tagihan makan. Nah kan kalau melihat rincian tagihan makan nih, masuknya aja nggak ada perjanjian untuk bayar makan kok ada rincian itu kan itu. Nah ini yang memang yang jadi riskan gitu loh. Maka saya tanyakan ke Pak Dindin awalnya gimana gitu. Nah setelah itu gimana Pak Dindin? Nah karena berhubung apa si orang tua itu merasa ditakut-takutin bakal tidak dapat nomor depodik, ya. Sedangkan dari sekolahan yang di Nagrek di Bandrek ini tempat pindahnya anak-anak minta supaya segera nomor depodiknya, orang tua ini merasa khawatir Pak, khawatir, takut depodik nggak turun, anak ini nggak bisa melanjutkan sekolah. Akhirnya mungkin dari orang tua ini semua sepakat bahwa harus ada uang sebesar 12 juta. Ya. Akhirnya mereka berusaha untuk pinjam ke Bank Emok. Oh begitu ya, sesuai waktu kita ketemu kemarin itu ya dengan orang tuanya ya. Betul ya. Pak. Ya, oke lah. Mungkin nanti ya itu aja lah sebagai ini nanti untuk apa namanya supaya ini kan udah selesai pembayarannya apa ya, nanti kita coba konfirmasi ke apa namanya ke Kanwil Depak Jawa Barat apakah ini bagaimana sih sebenarnya ada sekolah man di sana, apakah memang ada jalur tidak mampu atau gimana. Jangan nanti sepertinya dari brosur-brosurnya menarik, ya kan? Ya kan? Betul, brosurnya kan menarik, gratis, ternyata akhirnya mempekerjakan anak di bawah umur di sana untuk ngambil rumput, ngasih makan sapi. Sapi itu yang jelasnya milik ya orang di yayasan itu kan begitu. Nih ceritanya kemarin. Kan gitu. Betul, Pak. Nah, ini kan bisa berpresiden buruk juga ini. Maksudnya kok sekolahnya begitu wow kan gitu, memberikan penawaran yang begitu menarik kepada orang-orang yang tidak mampu, anaknya berprestasi, tapi namun pada pelaksanaannya ya tidak demikian. Mungkin gitu aja ya Pak Dindin dulu ya sementara. Siapa?